yang mendukung kemerdekaan Indonesia juga pertama kali kan adalah orang-orang Palestina, Palestina. ya. Gitu. Syekh yang dari Palestina itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kebebasan Indonesia, kemerdekaan Indonesia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insight Baik, kembali lagi bareng saya Lina Josalinka, host Kacamata Sosial Podcast. Terima kasih kepada Koperasi Syariah Imoniku dan Konsis Multimedia Studio telah mendukung acara pada podcast hari ini. Kacamata Sosial menyajikan konten inspirasi, inovasi, dan kemanusiaan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Palestina bersama dengan Pak Yusuf dari KNRP, yaitu Komite Nasional Rakyat Palestina. Nah, gimana kita akan banyak tahu update bagaimana sih kondisi saudara kita di Palestina dan bagaimana upaya kita dari umat muslim ataupun mungkin kita sebagai rasa kemanusiaan untuk terus mendukung saudara kita di Palestina. Ada satu yang hingga saat ini menurut saya salah satu kalimat, yaitu biruh bidam nafdika ya aqsa, dengan semangat jiwa kami, dengan darah kami akan menjagamu wahai Al-Aqsa. Masya Allah, ini adalah salah satu kalimat sebagai semangat kita, ya juga semangat saudara kita di Palestina. Halo, assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lina. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kita sudah sering ketemu, tapi baru kali ini kita akan ngobrol banyak ya Pak ya. Ketemu di tangga saja. Masya Allah. Pak, jadi ini kan di KNRP ya, yaitu Komite Nasional Rakyat Palestina. Untuk rakyat Palestina ya. Berarti ini memang salah satu lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusiaan di Palestina, termasuk juga telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial untuk menggalang dana dan opini untuk Palestina. Betul ya Pak ya? Benar Mbak, jadi sejak didirikan oleh para masyayikh kita itu KNRP memang fokus untuk bantuan kemanusiaan dan juga pembangunan rumah sakit ya. Oh, Insya Allah, rumah sakit juga ya Pak ya? Sudah 2 rumah sakit yang sudah kita dirikan. Itu hanya untuk Palestina saja. Jadi seluruh bantuan yang kita himpun dari masyarakat Indonesia itu kita salurkan untuk masyarakat yang ada di Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang di tepi barat, pengungsian ya, dan tepi juga barat di pengungsian yang ada di Libanon, di Turki Selatan, ya, sama di Yordan seperti itu. Masya Allah. Berarti termasuk bantuan logistik juga ya Pak ya? Ya, benar, logistik, Pak. Ada kesehatan dan lain sebagainya itu ya Pak ya? Fokus kita memang di kemanusiaan itu, dan alhamdulillah sampai untuk tahun yang lalu itu kita sudah menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia yang kita kumpulkan itu berjumlah sekitar 6 miliar US. Masya Allah. US ya? US itu bukan rupiah, jadi US. Masya Allah. Itu berarti untuk KNRP secara nasional? Secara nasional ya. Oh, berarti secara nasional pusatnya ada di Jakarta gitu ya, dan Pak Yusuf ini adalah di bidang operasional di KNRP Jawa Timur gitu. KNRP ini berdiri sejak 2006 ya Pak. 2006. Boleh di-spill dikit nih Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi KNRP ini berdiri seperti itu? Jadi awal mulanya KNRP berdiri ini karena kita melihat perkembangan kejadian-kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina ya, yang senantiasa tanahnya itu selalu setiap hari itu berkurang ya Pak ya, betul, diakuisisi oleh orang-orang Israel ya, karena mereka mendatangkan para pemukim baru dari berbagai negara lain. Dari Israel ini? Iya, dari orang-orang Yahudi yang dari Amerika, dari Inggris itu berbondong-bondong ke sana, dan itu membutuhkan tempat tinggal. Oh, berarti dia itu menggusur orang asli Palestina ya, untuk menempatkan orang-orang luar ini di situ. Ya. Ya Allah. Dan itu akan membutuhkan rumah kan mereka. Betul.
kan mereka dari Australia, dari Amerika, dari negara-negara yang lain itu yang kebanyakan Yahudinya datang ke sana hanya membawa bekal pakaian aja. Ya Allah, benar-benar kayak diusir dari tanah rumahnya sendiri gitu nggak dari sih? rumahnya sendiri. Ya Allah, Begitu. hanya membawa pakaian yang dipunya makanya, ya. Pengembangan perumahan-perumahannya itu kan menggusur milik orang-orang lokal, Ya baik itu rumah ataupun juga perkebunan mereka. Seperti kita tahu ya, di Palestina itu hampir sama seperti Indonesia. Secara apanya itu, Pak? Secara tanahnya. Jadi ketika kalau ada lagunya Kus Plus itu, yang kolam bukan ya? Yang tongkat kayu ditumbuh jadi singkong. Di sana itu semuanya bisa tumbuh. Masya Allah. Semangka itu yang terbaik, buah zaitun itu yang terbaik mereka. Seperti itu. Masya Allah, berarti memang anggur tanahnya juga yang terbaik. Seperti itu. Hasilnya itu selalu bagus di sana. Walau alam ya, kalau kata teman-teman itu karena darah syuhada. Masya Allah, ya. Karena banyaknya darah syuhada yang ada mengalir keberkahan di di situ ya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti kita ketahui, Al-Aqsa adalah salah satu kiblat pertama kita kan. Iya, betul. Itu yang menjadikan kita harus tetap membantu mereka. Seperti juga konstitusi kita yang mengharamkan penjajahan di atas bumi. Gitu. Iya, betul. Ya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita ya, menghapuskan semua penjajahan di atas dunia gitu kan ya. Makanya kita sebagai orang Indonesia ya, khususnya tidak hanya Muslim tapi semua lah ya, semua rakyat Indonesia kita juga harus turut prihatin dan juga mungkin mendukung ya sebisa apa yang kita bisa dukung gitu, Pak Yusuf ya. Dan juga seperti kita ketahui ya dari sejarah itu, yang mendukung kemerdekaan Indonesia juga pertama kali kan adalah orang-orang Palestina ya. Syekh yang dari Palestina itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kebebasan Indonesia, kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah ini nih mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu ya, mungkin taunya masa iya sih, maksudnya kita itu dulu untuk bisa merdeka itu harus ada pengakuan dari beberapa negara gitu kan Pak, syaratnya ya. Salah satunya adalah Palestina. Setelah Mesir mengakui. Dan itu Syekh itu tadi yang mengorbankan hartanya itu juga untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Ya itu mungkin juga ada yang baru tahu, ternyata sejarahnya itu seperti itu ya Pak ya. Masya Allah. Nah kalau sekarang ya Pak ya, ini kan sebenarnya sedang emergensi ya di Palestina, apalagi kemarin tepatnya mungkin baru-baru ini juga ya yang di Rafah, karena ada sebuah template gitu, all eyes on Rafah ya. Jadi semua mata tertuju ke Rafah karena ada penyerangan besar-besaran di situ, karena kita tahu bahwa Rafah itu menjadi salah satu tempat yang paling aman selama ini ya bagi pengungsi, betul ya Pak ya? Sejak awal penyerangan dari Israel itu memang menggiring penduduk Palestina itu menuju ke selatan. Selatan itu di Rafah. Di Rafah. Jadi yang dari utara itu digiring terus, diserang. Jadi penyerangan mulai dari utara. Awalnya dari tengah, kemudian dari utara. Mereka menginstruksikan sehari sebelumnya ya, dari tentara Israel itu memberitahukan bahwa harus segera mengungsi ke selatan sampai akhirnya di posisi di Rafah. Jadi kemarin yang diserang itu adalah tenda-tenda pengungsi juga gitu. Dan korbannya terakhir informasi yang kita terima dari Departemen Kesehatannya itu sudah mencapai 600. Ya Allah, itu yang meninggal ya? Meninggal. Yang jadi syuhada itu, dan kebanyakan dari mereka hampir 60% adalah wanita dan anak-anak. Ya Allah. Karena memang tujuannya dari Israel ini menyerang wanita dan anak-anak ya. Menghabisi generasinya. Iya betul. Palestina seperti itu. Kalau nggak salah juga ketika waktu tidur malam hari kalau nggak salah Pak, itu juga ada penyerangan gitu ya. Gimana kita siap ya, kita sedang tidur gitu ya, lelah-lelahnya gitu ya, tetapi ada penyerangan dari Israel ini kan sungguh sangat kejam sekali gitu ya, gitu. Masya Allah.
berarti di Rafah sekarang sudah tidak aman lagi Pak berarti ya? Tidak aman lagi. Kemarin juga sudah ada penyerangan kembali di Rafah itu. Jadi hampir setiap hari penyerangan dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Dan ya korbannya ya tetap saja anak-anak dan wanita ya paling banyak ya, karena mereka saya nggak bilang ini karena secara fisik mungkin lemah ya, secara fisik lemah dan juga tidak seperti mungkin laki-laki yang kadang waspada gesit, gitu ya, gesit gitu ya. Insya Allah ya kita doakan untuk saudara syuhada ya, para mujahid mujahidah kita yang saat ini juga sedang berjuang gitu ya Pak di Palestina. Nah Pak, di KNRP ini salah satu di knrp.org ini banyak banget update tentang Palestina ya, tentang tadi aja tanggal 13 Juni sekarang ini sudah ada 3 berita nih di knrp.org ya. Salah satunya yang saya baca ini ada ini dari UNICEF, 3.000 anak Palestina akan mati jika bulan ini tidak ada bantuan ke Gaza. Itu. Ya ini mungkin iya ya Pak ya, karena kondisi di sana sedang emergensi, sedangkan bantuan kita ke sana sebenarnya bisa masuk, tetapi seperti Pak Yusuf tadi bilang antri dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Ini gimana nih Pak? Ya, kalau untuk saat ini belum bisa masuk kembali di Rafah itu karena salah satu pintunya kan dijaga oleh Israel. Salah satu pintu Rafah, aksesnya ya? Ya, pintu Rafah yang di posisi. Jadi Rafah itu terbagi menjadi 2 posisinya. Sebagian masuk ke Mesir, sebagian lagi masuk ke Palestina. Berarti dia semacam jadi pintunya itu pintu Rafah namanya. Gitu. Pintu masuknya. Jadi ketika pintu masuk dari Mesir itu bisa dibuka, tapi kalau yang sekarang saat ini dikuasai oleh tentara Israel nggak mau memasukkan, ya nggak bisa masuk ke situ. Oh ya Allah, ya. Jadi saat ini masih dikuasai ya sama mereka masih dinegokan, masih ada perundingan antara Amerika, Mesir sama Israel terkait dengan pembukaan jalur itu untuk bisa memasukkan bantuan. Ya Allah. Karena sudah mendapatkan tekanan juga dari UNRWA. Apa itu Pak? Ya, lembaganya PBB yang mengurusi pengungsi yang di Palestina itu. Karena ya seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa ada kira 3.000 ya. 3.000 anak-anak terancam mati. Karena pada saat ini pun banyak yang sudah mengalami gizi buruk. Gizi buruk, kesehatan juga ya Pak ya. Sanitasi kan juga iya, buruk. Betul. Gitu. Seperti itu. Oh, oke. Tadi yang Pak Yusuf bilang tuh ada seharusnya ya sehari itu harus ada 600 kontainer logistik ya, makanan untuk bisa ke sana, tapi karena keterbatasan akses ya itu tadi yang akhirnya mereka juga yang seharusnya mendapatkan jadi berkurang gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Berarti memang kondisinya di sana yang lagi emergensi secara di bidang kesehatan, di bidang logistik atau makanan, bahkan mungkin juga pakaian, juga mungkin tempat tinggal dan sanitasi yang sebagaimana kita tinggal di negara yang aman gitu ya, di negara yang aman yang kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur dengan nyenyak gitu. Ternyata saudara kita di Palestina sangat-sangat mengenaskan ya kondisinya. Bilang seperti itu ya, gimana kita sebagai di sini kita juga harus bersyukur, tapi kita juga harus bisa memberikan kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, banyak yang terjadi juga akhir-akhir ini dari teman-teman nih, dari netizen ada yang bilang ketika aksi atau kita bilang demo mungkin ada di kayak kemarin di Surabaya itu ya, di depan Gedung Gerhadi kayak gitu. Nah di Jakarta juga ini kita ada aksi untuk bela Palestina. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak untuk bagaimana Palestina membantu Palestina gitu loh? Jadi sedikit banyak aksi ataupun demo itu membantu juga gitu loh. Dengan kita berdemo akan membuat orang memalingkan wajahnya ke sana juga. Oh, all eyes ya Pak ya. Harusnya kan ke sana. Oh berarti ini Palestina lagi nggak baik-baik saja gitu. Iya betul. Kemudian dan juga saat ini pun di berbagai negara
kaula mudanya, orang-orang inteleknya dari mahasiswa-mahasiswa di berbagai negara itu juga melakukan demo di kampus-kampusnya. Iya. Apalagi kampus-kampus mereka yang masih punya hubungan kerjasama dengan Israel. Itu mereka minta kepada kampusnya untuk meng-cut gitu. Meng-cut hubungan dengan Israelnya, baik itu pendidikan atau dana-dananya seperti gitu itu. Ya. Itu berarti memang sekarang banyak juga sih mahasiswa-mahasiswa di kemarin itu di US juga ada, di US di banyak, Jerman juga ada. Banyak kampus yang. Itu soalnya berarti ternyata maksudnya di sana aja ya, maksudnya di luar negeri yang mayoritas ya, minoritas ya, yang minoritas mohon maaf mungkin Muslim gitu ya, minoritas Muslim, tetapi ini bukan lagi tentang agama, tetapi tentang kemanusiaan ya Pak ya. Ini mereka dibantai loh, ada genosida ya, maksudnya penyerangan besar-besaran yang para perempuan dan anak-anak yang ya apa sih salah mereka gitu loh Pak ya, yang jadi target utama mereka gitu kan. Apakah kita ini harus diam aja gitu? Berarti dengan adanya demo tadi atau aksi itu juga bisa memberikan edukasi bagi masyarakat mungkin yang nggak tahu gitu ya, mungkin mereka yang tidak update tentang kondisi Palestina hingga saat ini gitu. Kalau bisa dilihat ini sudah berapa hari ya, kayaknya sebelum Ramadan, pokoknya tuh sudah 6 bulan lebih nggak ya Pak ya, untuk yang baru ini loh Pak, yang bukan gencatan senjata ya, yang penyerangan sudah 8 bulan. 8 bulan ya, sudah mulai 8 bulan itu. Mulai Oktober ya Allah, Oktober 2023. 23. Iya, sampai saat ini kayaknya lama banget. Biasanya 50 hari. Ya mohon maaf ya, ini saya juga update, biasanya itu pas Ramadan aja. Tetapi ini ternyata Israel melakukan penyerangan itu sudah 8 bulan ya Pak, 8 bulan lebih gitu. Ini paling lama ya dilakukan oleh tentara Israel. Paling lama sebelumnya kan 6 hari pertempuran, 6 hari. 6 hari atau mungkin selama akhir Ramadan gitu ya. Iya, kalau seperti itulah. Ini yang paling lama, sudah 8 bulan. 8 bulan ya. Dan effortnya yang mereka keluarkan juga banyak juga. Jadi di dalam negerinya Israel pun sudah banyak demo-demo menuntut untuk Netanyahu turun. Iya, sebagai PM-nya ya, menterinya. Karena selama ini saya update juga Netanyahu ini yang karena kegagalannya membebaskan tawanan yang betul. Oke. Nah, ini melihat saudara kita di sana yang sedang berjuang juga. Oh, sampai ada itu namanya Nakba Pak ya. Pengusiran dari tanah sendiri itu. Nakba itu bukan pengusiran kalau gimana itu Pak? Ya sama kayak genosid juga waktu itu. Pembantaian juga. Pembantaian ya. Nakba. Ya Allah. Tipe tempat pengungsian mereka dihabisi juga. Ya Allah. Ya kayak kemarin yang di Rafah itu. Sudah di tempat pengungsian, di tenda-tenda pengungsian masih diserang juga. Masih diserang ya. Maksudnya mereka ini tuh penduduk sipil gitu loh. Mereka itu nggak punya senjata gitu kan. Mereka nggak memiliki apa-apa untuk bisa menyerang balik gitu. Tapi mereka ini para orang Israel ini benar-benar Yahudi ini, ya Allah, Zionis ini benar-benar membuat geram kita ya. Tiap hari kita dengar gitu. Kemanusiaan bilang speechless, sudah nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya. Mau dikapain gitu. Karena setiap kali resolusi PBB diluncurkan untuk Israel itu selalu didapatkan veto dari Amerika juga gitu. Jadi bingung orang-orang mau menyampaikan seperti apa lagi. Iya ya Allah. Jadi ya kita lah ya sebagai mungkin yang saat ini masih bisa untuk berkontribusi untuk saudara kita di Palestina, mungkin kita juga yuk tetap kita lakukan ya Pak ya, kita itu kan yang terbaik juga ya. Mungkin bagi teman-teman ya insan baik yang ingin juga berkontribusi bisa juga melalui KNRP ya Pak ya, KNRP di Jawa Timur yang kebetulan juga kantornya ada di Geraha Tanmiyatul Iman di Jalan Ahmad Yani nomor 153 ya gitu, bisa ke nanti ke Pak Yusuf. Baik insan baik, ini kita makin seru ya Pak ya, makin seru pembahasan kita dan tentunya makin geram juga dengan Zionis ini yang hingga saat ini masih terus melakukan penyerangan gitu.
Nah, insan baik nih, ada info juga bagi insan baik yang ingin membuat konten seperti ini, bisa cek di deskripsi di bawah ya gitu. Jadi konten ini juga didukung Pak oleh Konsis Multimedia Studio. Insya Allah sebagai media kita ya Pak untuk terus menyuarakan bagaimana saudara kita di Palestina, dan juga untuk menjadi media publikasi kita bagaimana update tentang saudara di Palestina, khususnya ini bersama Pak Yusuf dari KNRP, yaitu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina gitu. Ya, U-nya soalnya nggak diikutkan ya Pak. Iya. Ya. U-nya kecil kalau U-nya kecil ya. Kalau dipanjangkan U-nya kecil, untuknya kecil. Oh iya, bukan betul. besar Bukan semua. besar semua Yang ya. lain besar. Oke. Nah, tadi kita udah bahas bahwa ternyata aksi atau demo yang kita lakukan itu ada pengaruhnya untuk bagaimana kita support atau mendukung saudara kita di Palestina gitu ya. Nah ini Pak, kita banyak banget juga tentang boykot produk yang terafiliasi dengan Israel atau Zionis ini gitu kan. Nah apakah ngaruh Pak gitu kan? Apakah ini bisa menjadikan kontribusi kita untuk mendukung saudara kita di Palestina? Baik, untuk aksi boykot ya, secara umum itu memberi pengaruh besar juga, karena dana-dana yang disalurkan dari perusahaan-perusahaan itu kemudian ke pemerintahan Israel itu juga akan turun. Jadi kalau yang di orang-orang Barat itu ada namanya BDS, boycott, destruction, sama apa namanya? Jadi itu komunitas yang memboikot seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel. Jadi kita juga yang di Indonesia mungkin kadang wah ini bukan produk yang Israel, tapi ketika kita search lagi ternyata memang ada afiliasinya ke sana ya, gitu. Jadi dengan boykot pun perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian dan penurunan omset yang sangat besar sekali gitu. Iya, bahkan sahamnya sampai turun ya Pak ya kalau kita lihat itu di media. Dengan semakin turunnya perolehan mereka juga kontribusi mereka juga akan semakin turun juga betul, gitu kan. Betul. Jadi harapannya memang apa yang bisa kita lakukan saat ini di sini ya, memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel itu mungkin yang terbaik gitu. Lebih baik gitu ya Pak. Kita cari produk lokal, produk lokal, UMKM kita banyak juga semakin meningkat. Masih banyak, betul. Karena ya memang tidak dapat dipungkiri ya, banyak juga di bidang makanan ya, di makanan, bahkan di barang-barang yang sering kita pakai sehari-hari mungkin bisa dipastikan juga ya itu tidak mendukung genosida ini ya, gitu benar. Ya. Yaitu sebagai bentuk salah satu keberpihakan kita itu kemana ketika gitu. Nabi Ibrahim dibakar, ya, ketika ada burung pipit burung pipit yang menyeprikan air kemudian diolok-olok sama cicak, apa bisa bisa memadamkan apinya? Tidak. Tapi kita adalah satu keberpihakan kita di mana kita berdiri gitu loh. Ya, betul. Walaupun kita tidak tahu nanti seperti apa kita gitu. Sepengaruh apa sih, sekecil apa atau mungkin sebesar apa kita nggak akan tahu nanti kedepannya seperti apa, bahkan mungkin kayaknya nggak berdampak deh gitu. Tapi ternyata semakin perbuatan-perbuatan kecil gitu ya, aksi-aksi yang kecil dilakukan bersamaan dengan banyak orang, banyak komunitas, itu kan juga semakin membuat semakin besar, betul. Gitu. Dan tentunya kita juga lihat di media-media itu memang berpengaruh gitu ya terhadap produk mereka, dan mereka kayak kalang kabut gitu Pak ya, betul ya, kalang kabut banget gitu dengan adanya aksi boycott gitu ya, boycott, jadi stop membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu ya. Insyaallah. Nah ini bagi teman-teman yang masih ragu atau mungkin masih masa sih itu berpengaruh atau masa sih itu bisa membantu saudara di Palestina. Nah ini tadi kita sudah berbincang, dan tentunya kita juga melihat ada banyak literasi di media ataupun mungkin di gawai kita itu
mereka benar-benar kalang kabut gitu ya ketika kita melakukan aksi boykot ini gitu Pak ya. Betul ya Pak ya? Benar, Pak. Pak, nah ini sampai saat ini nih Pak, saya ingin tahu nih di KNRP ini tadi kan ada rumah sakit gitu ya di sana ya, ada rumah sakit, ada bantuan logistik dan lain sebagainya. Saat ini nih Pak, ini gimana nih KNRP sekarang nih? Informasi yang kita terima kemarin ya, terakhir itu rumah sakit yang baru kita dirikan sebenarnya, baru itu di mana Pak posisinya? di Rafah. Di Rafah ya. Jadi kenapa kita mendirikan rumah sakit di Rafah? Karena pada saat itu sebelum ini ya, belum emergensi yang terakhir ini, kejadian yang terakhir ini, itu banyak orang-orang Palestina yang mau berobat ke Mesir, itu belum bisa masuk karena pintunya tertutup, pintu perbatasannya. Para pengungsi yang mau berobat ke Mesir, iya, itu pintunya ditutup. Iya, belum bisa keluar. Ya Allah. Jadi itu rumah sakit kita dirikan untuk sebagai rumah sakit transit sebenarnya. Hmm, Jadi rumah sakit darurat ya? Iya, seperti itu. Jadi sebelum bisa ke rumah sakit Mesir itu kita rawat dulu di situ. Itu. Itu pun baru selesai dan mulai aktif itu baru 1 bulan sebelum Oktober itu. 2023 kemarin? Iya, baru selesai. 4 lantai. Ya Allah. 4 lantai 120-an bed itu waktu itu. Dan kemarin menjadi salah satu sasaran rumah sakit yang menjadi tempat transitnya teman-teman Mercy, medical emergency-nya Dr. Jos. Iya, yang anu merah itu ya? Iya. Oh iya. Itu yang jadi mereka dibawa oleh teman-teman Kementerian Kesehatannya Palestina untuk transit di situ dulu. Dan mungkin sebagian besar juga mungkin akan dipekerjakan di situ waktu itu. Kemudian informasi yang kita kemarin juga rumah sakit itu juga sudah diserang gitu. Oh. Itu sudah belum tapi ya, sudah secara operasionalnya ya, secara maksudnya beroperasinya sudah terkendala juga ya dengan juga kan, serangan itu. Karena listrik juga enggak ada, BBM juga masuknya juga sedikit terbatas gitu. Jadi secara garis besar yang menjadi sasaran dari tentara Israel adalah rumah sakit, wanita dan anak-anak. Ya Allah. Posko-posko yang vital yang ini yang memang jadi sasaran sasaran mereka ya. Ini benar-benar kejam banget sih. Kita aja yang di sini gitu yang nggak merasakan secara langsung, tapi ketika mendengar kabar itu rasanya udah ikut merasakan sakit gitu loh. Gitu. Jadi ya upaya kita ya apalagi dari ada KNRP ini khususnya di Indonesia yang memang fokus ya terhadap isu di kemanusiaan di Palestina gitu. Kita sangat Pak ya kita bilang itu ada bersyukur gitu ya, ada memang suatu lembaga gitu yang memang berfokus untuk saudara kita di Palestina gitu ya. Salah satunya Pak Yusuf dan tim ya di Jawa Timur dan mungkin juga secara nasional gitu ya Pak ya. Iya, Masya Allah. Nah ini Pak, kalau untuk teman-teman nih Pak mungkin ingin berkontribusi ini gimana nih Pak ke KNRP? KNRP selalu membuka pintunya, rekeningnya ya dalam hari ini sampai Palestina merdeka. Masya Allah. Nggak pernah ditutup. Masya Allah. Jadi rekening itu di BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekeningnya 727 727 7241 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Komnas untuk Rakyat Palestina ya. Nanti untuk konfirmasi donasi untuk ketertiban administrasi kita bisa dikonfirmasi ke 081 1346 0358 seperti itu. Oh, Masya Allah. Ini bagi teman-teman yang ingin mendukung membantu saudara kita di Palestina melalui KNRP ya. Komite Nasional Rakyat untuk Rakyat Palestina ya, khususnya di Jawa Timur. Mungkin teman-teman di Jawa Timur yang secara akses mudah di Jawa Timur aja bisa melalui Pak Yusuf tadi ya, seperti nomor rekening yang tadi disebutkan nanti kita tulis di bawah untuk nomor rekening gitu.
Ya kita bersama-sama ya Pak ya, kita Insyaallah. bersama-sama kita juga peduli dengan saudara kita di Palestina, khususnya mungkin saya sebagai perempuan ya Pak ya, perempuan, dan mungkin tahu gitu ya ketika ada kondisi emergensi seperti itu kita juga mungkin bingung dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kayak kita bisa merasakan gitu loh, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi sedikit obat untuk saudara kita di Palestina. Betul begitu ya Pak ya? Benar. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman sekalian juga ya, jangan pernah lepas doa kita untuk mereka betul. gitu loh. Di setiap sholat kita, di tengah sholat malam kita senantiasa mendoakan mereka yang terbaik bagi mereka. Selain dana yang mereka butuhkan gitu. Dana kemanusiaan juga memang kita butuhkan juga untuk membantu mereka. Jadi besar harapan kami dengan bantuan teman-teman di netizen bahwa apapun yang kita perbuat, yang kita berikan untuk Palestina itu yang terbaik lah. Jangan yang tembre-tembre maksudnya. Yang terbaik. Kalau doa yang terbaik untuk masyarakat Palestina juga. Masya Allah. Mau nggak mau mereka adalah saudara kita gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Yusuf untuk teman-teman kita di luar terkait dengan Palestina ini. Baik, teman-teman sekalian, kondisi Palestina semakin parah ya. Jadi kalau dalam recovery-nya itu nanti membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena kehancuran yang terjadi di Gaza dan sekitarnya. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, senantiasa kita mengingatlah saudara kita yang di Palestina, karena mereka juga adalah saudara yang pernah mengakui kemerdekaan negara kita. Jadi kembali lagi bahwa kita sebagai warga Indonesia yang dalam pantauan PBB itu adalah negara yang paling dermawan di dunia, selain Turki gitu. Kita buktikan bahwa kita bisa membantu Palestina dengan harta, dengan doa kita yang terbaik seperti itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, kita bersama-sama kita doakan saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan. Amin. Selalu diberi dilindungin oleh Allah gitu ya, selalu dalam naungan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, insight baik, kita telah banyak ya membahas tentang saudara kita di Palestina hingga saat ini, bahkan hingga berita hingga saat ini aja saudara kita di Palestina juga sedang berjuang gitu ya. Berita hari tadi yang 3.000 anak di Gaza itu terancam kematian karena kekurangan gizi dan juga kebutuhan secara medis yang seharusnya bisa dilarikan cepat dan harus ditangani gitu. Tetapi karena akses terbatas yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pertolongan yang baik gitu ya hingga saat ini gitu ya. Itu menjadi kita rasa kemanusiaan kita tuh seperti apa gitu. Itu yang patut kita pertanyakan pada diri kita. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita dukung, entah dari doa, entah materi, non materi, kita dukung saudara kita di Palestina, kita lakukan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Begitu Pak Yusuf ya, Masya Allah. Ini kayaknya kita nggak cukup banyak sekali ini ya Pak ya, karena kita ingin terus mengabarkan terkait dengan saudara kita di Palestina yang insya Allah kalau di KNRP ini memang memiliki akses spesial ya Pak ya, insya Allah ya itu salah satu kemudahan yang Allah berikan ya kepada teman-teman di KNRP ini, akses spesial untuk bumi Palestina. Iya, untuk mendapatkan informasi tentang Palestina yang akan nanti disebarkan ke teman-teman semua ya untuk update tentang Palestina. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf dari KNRP, semoga Allah jaga keistiqomahannya untuk terus mendukung saudara kita di Palestina ya Pak ya. Dan juga untuk insan baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Terus dukung dengan cara subscribe dan share link pada podcast hari ini.
apalagi kita akan membahas tentang Palestina, mudah-mudahan menjadi salah satu siar kita gitu ya, siar kita tentang saudara kita di Palestina. Juga terima kasih kepada Koperasi Syariah Imaniku dan Konsis Multimedia Studio telah mendukung acara podcast pada hari ini. Jadi link lengkapnya ada di deskripsi. Saya Lina Jusalingka, host Kacamata Sosial. Terima kasih. Gak tikat-kat Ya, iya.